Ntar, Pak. Oke, kita mulai. Nyalakan kameranya. Yuk. Kita masuk sebentar. Mas nanti minta tolong rekapan sih nggak masuk siapa ya, kirim ke saya ya. Nggak masuk siapa gitu doang. Iya, siap, Pak. Saya tak share screen. Ini kelas Pancasila. Pancasila. Terakhir apa? Makna lambang simbol apa identitas Rek terakhir? Identitas ya. Kemarin itu ngerangkum video di YouTube, Pak. Oh. Yang Pancasila. Oh iya. Sekarang masih. Oh kemarin lupa juga belum saya kasih yang kedua yo. Aku Iya, repot Pak. gue. Barengan sama penelitian sama wah repot saya ambil lali kabeh. Untung gak lali omang gue. Masih pulang. Repot gue kemarin. Ini mau masuk nanti ada acara. Jadi ini saya nyala 2 sebentar lagi. Jam 8 saya harus acara lain. Tapi nanti jam 9 saya masih masuk kelas ke sana. Ke A19 untuk kelas yang 34 saya masih tak sempatkan untuk mampir dulu sebentar. Oke, kita lo gitu kita hari ini ketahanan nasional. Ketahanan nasional aja. Ketahanan nasional Pak keluar. Kalau tak bagikan layar aja. Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke. Kita mulai pertemuan kali ini. Di pagi hari ini kita akan ngobrol tentang ketahanan nasional ya. Kalau nanti ada video lagi, saya lupa ada 1 atau 2 video lagi. Minggu ini insya Allah lah saya upload. Nanti kalian tinggal teruskan kayak pertemuan yang kedua kemarin. Nah, kemarin memang sengaja banyak acara jadi saya belum bisa hadir. Oke, kita laksanakan sekarang online aja, benar tatap muka. Nah, selanjutnya adalah ketahanan nasional. Dari konteks bentar, gini ya. Bentar. Aku nggak bisa keluar PPT-nya. Apa harus bagian layar aja kalau gitu. Bagikan layar. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Bisa pindah ini? Bisa. Oke. Jadi salah satu aspeknya adalah ketahanan nasional. Kenapa Pancasila hadir? Salah satunya adalah untuk menumbuhkan sikap ketahanan kita. Secara nasional itu kan banyak ragamnya ya. Nanti kita lihat Trigatra, ada Pancagatra dan Astagatra. Ketemunya kan di 9 itu. Jadi di situ nanti akan terlihat bahwa memang sebuah negara membutuhkan yang namanya ketahanan. Kalau negara itu tidak tahan, dari apa Pak? Tentunya dari arus serangan, baik era globalisasi yang dari luar, ataupun serangan-serangan yang muncul dari dalam negara sendiri. Misalnya apa? Banyak gerakan separatis, gerakan yang memecah belah bangsa, ingin merubah ideologi, dan sebagainya. Itu adalah tantangan sebenarnya. Tantangan yang ada baik dari internal maupun eksternal tersebut harus diselesaikan dengan cara apa? Masyarakat tentunya tahan. Di tengah gempuran saat ini
apa namanya, dari luar dari dalam. Dulu pernah, bahkan sekarang jangankan kita sama Malaysia klaim-klaiman gitu ya. Wong kita sama Vietnam, kita sama di pojokan itu, di atas pojokan itu, aduh lupa sama aku. Di atasnya Manado itu loh. Filipina. Kita aja sama Filipina juga rebutan pulau. Dulu ada pulau Miangas yang di Miangas sekarang itu ada cuma satu kecamatan administrasi itu. Itu diperebutkan juga. Nah, itu sebuah contoh bahwa sebuah negara itu akan menghadapi banyak permasalahan. Lagi-lagi sama kayak kehidupan kita ya. Negara itu juga sama banyak masalahnya. Enggak kamu yang banyak masalah kan itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul dan muncul ini tentunya harus diselesaikan. Diselesaikan dengan cara-cara yang memang sudah disepakati oleh negara Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ini. Ketahanan nasional itu apa sih, Tanas itu? Tentunya ketahanan nasional adalah merupakan kemampuan. Orang tahan kalau orang itu mampu. Corona coba lihat ketahanan pangan kita. Dilihat, diuji di situ. Apakah dengan adanya masuknya virus corona secara nasional ketahanan pangan kita bisa kuat? Loh, terbukti lumayan toh. Kita nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kekurangan makan, walaupun bahan-bahan mungkin ada yang naik kan gitu. Tapi kita masih menjangkau untuk membelinya. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya apa? Dikeluarkannya subsidi untuk warga tidak mampu. Setelah itu diberikannya insentif bagi pekerja, yang mahasiswa juga diberi kelonggaran bayar UKT dulu kan gitu, atau bahkan ada yang dipotong UKT-nya. Itu merupakan cara-cara dari setiap stakeholder untuk memberikan kemampuan. Sedangkan secara nasional, kemampuan dan ketangguhan, kalau orang mampu, mampunya harus tangguh, tidak hanya sekedar mampu saja, tapi harus tangguh. Tangguh itu apa? Berarti kalau tangguh itu kan ya kita lebih kuat kan gitu. Terhadap apa? Suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Dan inilah yang dicita-citakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Di mana ketahanan nasionalnya dia bisa mampu untuk mengarahkan atau membawa negara menjadi negara ke gerbang kejayaan kebangsaan dari negara tersebut. Sama Kang, kayak cita negara kita, menjadikan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi negara kita negara yang besar kan itu, negara yang jaya. Dan zaman dulu Pak Karno pernah menerapkan itu. Mungkin kalian pernah dengar di Rusia, itu penemuan makam Imam Bukhari itu kan diprakarsai oleh Pak Karno. Ketika itu Presiden Rusia, Uni Soviet pada waktu itu mengundang Pak Karno untuk datang ke Uni Soviet karena Indonesia itu dianggap salah satu negara terkuat di Asia pada ketika itu. Kita baru merdeka. Karena letak kita yang strategis itu. Nah, di sana Pak Karno mundur, loh, enggak, saya tidak akan hadir di negara saudara kalau saudara belum menemukan makam Imam Bukhari kan gitu. Sampai 2 kali, pertama nggak ketemu, kedua akhirnya ketemu, dan sekarang jejak peradaban itu sangat besar sekali. Makanya kita sangat dihormati, negara kita sampai saat ini masih dihormati sekali sama Rusia, terus negara-negara pinggirannya Rusia itu kayak misalnya Uzbekistan dan beberapa negara-negara pecahan Uni Soviet. Itu sangat dihormati. Itu kenapa? Kita menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang besar. Bahwa negara kita negara yang tidak bisa diatur oleh negara lain. Negara kita adalah negara yang bisa menerapkan kebijakannya secara mandiri. Kalau bahasanya anak-anak itu berdikari itu, berdiri di kaki sendiri. Nah, itu maunya Indonesia kayak gitu. Selanjutnya, nah, ada trigratra posisi letak geografis kita. Kita harus melihat. Terus bagaimana, Pak? Kita harus melihat apa sih potensi yang dimiliki oleh sebuah negara? Apa sih kelebihan yang dimiliki oleh sebuah negara? Terus apa sih potensi atau peluang yang harus dimanfaatkan oleh sebuah negara? Itu harus dilihat.
Sehingga posisi, peluang, keunggulan itu bisa digunakan sebagai cara untuk menjadikan negara kita menjadi negara besar. Kenapa? Kelebihan keunggulan itu tentunya kan tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya Neo ku ya opo sih? Oh Neo kayak gini, kelebihan kayak gini. Jadi kelebihannya Neo itu yang dieksploitasi. Nah, begitu pun negara. Kita harus tahu kita memiliki kelebihan di bidang mana dan kita memiliki keunggulan dari sektor apa. Itu harus dioptimalkan sehingga optimalisasinya bisa menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari sebuah negara. Kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, tentunya itu akan ya kalau bahasa kita mubazir lah, rugi kita. Misalnya di sini disebutkan yang tengah adalah kekayaan alam. Tidak semua negara di dunia ini memiliki kekayaan alam yang seperti dimiliki oleh Indonesia. Nah, misalnya kekayaan alam kita miliki saat ini, industri di dunia lagi berlomba-lomba untuk membuat mobil listrik, sepeda listrik, semuanya berbasiskan listrik. Dan tentunya itu komponen-komponen listrik itu selalu akan membutuhkan baterai. Sedangkan Indonesia itu masih belum memiliki kemampuan atau tidak mampu membuat mobil, sepeda atau apapun yang berbasis listrik. Nah, kita harus tahu kekayaan alam kita punya apa. Ternyata kita punya nikel. Kita punya tambang litium yang di situ bisa menjadi bahan baku utama dari produksi baterai. Ya sudah kita genjot ke situ. Nah, itu posisi sentral sebenarnya. Kalau pemerintah mau menangkap peluangnya itu, saat ini sudah mau digalakkan pemerintah, kita bukan tidak mungkin produsen mobil terbesar di dunia, mau Tesla, mau Hyundai, mau Honda, mau Suzuki, mau mobil-mobil Eropa yang lainnya, Ferrari dan sebagainya. Kalau posisi Indonesia itu menjadi negara terbesar, maka mereka akan tergantung sama kita. Ono motornya kan baterai ini katanya melayu nanti disurung katanya kan tidak mungkin. Dituntun lah, apa diseret kan itu. Maka membutuhkan baterai lah. Posisi tawar itu yang harus kita manfaatkan sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang besar. Sehingga amanat Undang-Undang Dasar bahwa kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia di Indonesia. Itu akan tercapai. Tapi masalahnya kalau pemerintah itu tidak bisa peka terhadap potensi yang atau kelebihan yang kita miliki, maka kita bisa disalip oleh negara-negara lain. Misalnya ada beberapa. Yang pertama adalah misalnya kita negara-negara tropis. Di Asia Tenggara kita negara yang tropis ya, dan juga cukup besar. Seharusnya kita menjadi negara salah satu penghasil kopi terbesar di dunia itu kita. Tapi sekarang kita disalip sama Vietnam. Waktu yang lalu teman saya cerita ketika ngopi di luar negeri kan, yang terkenal bukan kopi Indonesia. Ceritakan ke kalian kemarin kan pernah ceritain juga mungkin. Tapi yang kalau ditanya kopi dari negara Asia Tenggara yang terkenal adalah kopinya dari Vietnam. Padahal sama aja. Wong itu Arabica kan ada pahit-pahit kejutnya gitu. Ya sama kopi Indonesia juga sama. Karena kopi dampit ya mungkin sih enakan kopi dampit kan gitu. Cuma packagingnya atau brand image-nya itu tidak dikembangkan secara baik. Sehingga orang kalau mau ngopi dari Asia Tenggara pasti larinya ke Vietnam. Oh mau saya mau beli kopi, oh ini kopi yang enak dari Vietnam gitu. Padahal Indonesia juga memiliki potensi yang sama. Dilihat dari posisi letak geografis yang kita miliki. Misalnya kita ada di tempat yang bagus ya. Misalnya kayak di beberapa daerah di Batam dan beberapa daerah yang lainnya itu juga memiliki posisi yang baik untuk pelayaran kapal. Jadi semua kapal yang mau lewat Samudra India itu yang mau ke Eropa atau mau ke Arab Saudi ke Arab sana, ke Timur Tengah akan melewati Indonesia misalnya. Itu harus dimanfaatkan sehingga sedangkan di Singapura saja. Singapura itu negara kecil. Dia bisa meletakkan posisi geografisnya menjadi sebuah keuntungan. Akhirnya sama Singapura kan diketok selate kan. Biar semua kapal besar bisa lewat situ, jadi nggak memutar jauh. Dari Singapura itu kan cuma modal markir kapal saja, tapi kekayaannya besar. Dari situ itu kan dia bisa memposisikan letak geografis kita berada di posisi yang sentral. Sehingga letak posisi geografis tersebut dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.
Yang ketiga misalnya apa? Kita lihat jumlah penduduk. Banyak negara di dunia ini, khususnya negara-negara yang kaya-kaya itu, jumlah penduduknya semakin menurun. Khususnya untuk angkatan kerja. Kita kan sampai saat ini digembor-gemborkan pada tahun 2034 kita memiliki bonus demografi yang besar. Di mana pada tahun itu jumlah penduduk Indonesia itu angkatan kerja itu sangat banyak. Nah, kalau itu ditangkap peluang oleh pemerintah, apa yang terjadi di Jepang, bahkan di Cina pun saat ini kekurangan tenaga pekerja potensial. Jadi mereka kekurangan tenaga kerja yang tenaga kerjanya itu usia produktif itu kurang sekali. Apalagi Jepang. Makanya jangan kaget kalau Jepang itu industri film pornonya dilegalkan. Itu salah satu cara pemerintah agar masyarakat Jepang itu mau bereproduksi. Kita reproduksinya mau, mereka bisa punya anak atau mereka mau menikah, akhirnya jumlah penduduknya meningkat. Tapi itu sampai situ nggak terjadi. Nah itu caranya Jepang sampai seperti itu. Lah kita memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki bonus demografi yang bagus. Dan itu harus ditangkap pemerintah dengan apa? Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu. Yang kedua, membuka banyak lapangan pekerjaan. Akhirnya investor asing yang dari Cina, yang dari Jepang, dari Korea, yang jumlah penduduknya itu kecil, jadi nggak banyak jumlah angkatan kerjanya, dia bisa menginvestasikan dananya untuk membuat perusahaan di Indonesia. Akhirnya, ketika mereka bisa menginvestasikan uangnya di Indonesia, maka akan banyak perusahaan yang dibuka. Jika perusahaan banyak yang dibuka, maka tentunya perusahaan tersebut membutuhkan pekerja. Dan kita sudah mempersiapkan pekerja kita yang level apa sudah memasuki masa usia kerja itu dengan maksimum sehingga mengurangi angka pengangguran. Kalau pengangguran turun, otomatis angka kemiskinan juga akan menurun. Kalau angka kemiskinan menurun, otomatis juga maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Itu kalau pemerintah mau jeli dan bisa menangkap peluang itu. Tapi kalau pemerintah tidak jeli dan menangkap peluang itu, misalnya apa? Kebijakan pemerintah yang kurang populer. Akhirnya investor akan lari ke negara-negara lain. Beberapa negara perusahaan besar sudah mengalihkan industrinya dari Indonesia. Beberapa misalnya kayak industri Panasonic, Nasional, dan beberapa industri besar yang lainnya sudah keluar dari Indonesia. Mereka memilih membuka lapangan pekerjaan di Vietnam. Nah, apa bedanya dengan negara lain, misalnya dengan India? India itu juga penduduknya banyak, tapi kenapa nggak banyak investor yang membuka lapangan pekerjaan di India? Ya karena orang-orangnya tidak terdidik dengan baik. Nah, di Indonesia, selain jumlah penduduk yang banyak, maka secara sumber daya manusia juga harus ditingkatkan. Sehingga apa? Ketika sumber daya manusia ditingkatkan, masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang bagus, pengetahuan yang bagus, etos kerja yang mumpuni, maka investor akan suka masuk ke Indonesia. Nah itu, Rek. Saya masih menceritakan di keluarnya saja, itu bagaimana Trigatra ini bisa menjadi sebuah sesuatu hal yang positif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam mengembangkan yang namanya kemampuan sehingga memiliki daya saing yang maksimal. Nah. Oke, ntar. Oke, sampai di sini ditanyakan? Belum ada, oke. Saya mau tanya, saya nggak tanya sih. Sorry ya, ini webcam saya ada jelaretnya hitam. Kemarin habis jatuh itu anunya, webcamnya. Jadi saya masih belum datang nih, saya masih pesan online. Webcamnya kemarin di PC saya jatuh. Jadi ya nggak apa-apa lah rusak. Nah, ini yang kita lihat bahwa Trigatra itu nanti akan naik lagi menjadi Pancagatra, menjadi Astagatra kan itu. 3 komponen utama kunci ini harus kita pegang. Indonesia itu tidak memiliki nilai tawar yang rendah, tapi memiliki nilai tawar yang tinggi. Letak geografis kita yang luar biasa, dilewati khatulistiwa yang akhirnya ini menjadikan kita negara yang tropis. Tapi di luar negeri sana sudah dikembangkan bahwa mereka kayak kita ya, pertanian. Seharusnya Indonesia pertaniannya itu besar.
Dan kita bisa mengekspor impor pertanian itu. Tapi anehnya kalau kita kehabisan beras, kenapa kita beli ke Vietnam? Oh, sama-sama tropisnya kok belinya ke Vietnam kan itu. Nah, orang Indonesia memang ya sebagian besar orang Indonesia itu kan kita masih tergantung sama beras ya untuk makanan pokok kita. Saya tahun kemarin mendatangi sebuah desa adat di Bandung, di Ciopo, lali aku, Cician pokoknya kan kalau di Bandung ya. Di Bandung itu penduduk desa adatnya tidak makan nasi, tapi makan kayak singkong gitu kan. Yang di kayak kita itu makan tewul, gatot gitu loh, Rek. Tapi mereka diolah berbagai macam masakan. Saya tanya, apa nggak lapar, Pak? Ya enggak. Karena bagi mereka makanan itu adalah sumber energi, dan sumber energi itu bisa dihasilkan dari banyak makanan kan, tidak harus dari nasi. Tak pikir, wah, bener juga kan gitu. Jadi bener juga kalau memang dimakan kan nggak ada lapar tidaknya kan kalau sudah terbiasa. Sama kayak saya ke Madura makan sego jagung juga wareg kan gitu. Kembung, nggak ngentut, nggak mari-mari kan. Begitu pun sebaliknya orang Madura yang tulen saya bawa ke Malang tak pakai sego ya gak wareg kayak. Yes, itu mindset kita. Tapi kira bener. Loh, kalau masyarakat semuanya kayak gini, lah makanya saya sepakat kalau orang Papua jangan dipaksa dia makan beras, biar dia makan sagu kan gitu. Jangan dipaksa mereka harus sama. Ini yang jadi masalah pemerintah. Ini saya ngomong sama ekonomi politik ya. Kenapa kok semuanya dipaksa mengkonsumsi beras, padahal setiap tahun kita kekurangan beras? Itu kan hal bodoh kan? Ya, kalian tak ajari cara berpikir yang benar. Ayo, pemerintah beralasan ekspor beras dari Vietnam adalah karena kita kekurangan beras yang ada di dalam negeri. Sedangkan kenapa pemerintah menggalakkan masyarakat semua untuk makan beras? Wong wis kurang stoke. Lah kok dikongkon mangan? Iki lah ya salah kan gitu. Nah, itu ada hubungannya dengan ekonomi politik kan gitu. Nah, ini yang kita lihat. Ya biarkan aja saudara kita Papua makan sagu, dia sukanya makan sagu kan gitu. Wong dia gak makan beras aja kalau main bola kuatnya kayak gitu kan itu. Gaperan kene sing ceklek sikile kan gitu. Saudara kita yang di Bandung yang makan itu silahkan. Ada yang makan sorghum silahkan. Justru itu harus kita dorong agar banyak daerah bisa mendapatkan makanan alternatif selain nasi. Sehingga bisa membantu pemerintah untuk mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri. Kan itu sih bener ngono, Rek. Ini kan malah enggak. Akhirnya apa yang terjadi kalau mangsa panennya banyak yang gagal karena cuaca, kita kelabakan cari beras. Lah kalau misalnya maksudnya cuacanya jelek ya kalau makan singkong bisa, kenapa nggak makan singkong kan gitu? Karena kita nggak terbiasa saja kan. Sama kayak saya keluar negeri misalnya makan roti, mbok ente sak lengseran yo gak wareg rek. Ya kan? Saya aja habis makan bakso pakai lontong itu belum makan, padahal lontong jadi dari nasi kan itu. Itu mindset lah. Ini harus kita lihat bahwa potensi-potensi yang ada di Indonesia itu harus dikembangkan. Sehingga itu jadi sebuah kelebihan yang bisa kita miliki untuk kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan. Ya, kita geografisnya seperti apa? Makanya kemarin dulu pada edisi pertamanya Pak Jokowi itu membuat tol laut. Tol laut itu bukan laut dikasih tol gitu, enggak. Kapan mari ini kan laut dikasih tol. Jadi dibuka jalur pelayaran baru yang lebih cepat antara Jawa ke Papua. Nah di Papua, saya tanya saudara saya yang di Papua itu dulu semen satu sak itu 500.000. Di kita kan semen satu sak itu cuma 55.000. Di sana itu bisa sampai 500 1,5 juta. Kenapa semennya harus naik pesawat dulu kan itu? Nah itu harus dihilangkan. Bensin juga gitu. Dan rasa juga gitu. Kamu pernah pikir Kak, kenapa bensin kok bisa naik? Alasannya pemerintah, kalau BBM naik adalah harga minyak dunia naik. Seharusnya kalau harga minyak dunia naik kan kita seneng, kalau kita punya minyak sendiri. Ini kok kita malah bingung yo? Aneh ya? Coba kamu sekarang punya minyak sendiri. Kamu dalam belakang rumahnya ada sumur untuk menghasilkan minyak. Ya kan? Ya, kamu
ngambil minyak itu terus kamu jual dengan harga mahal, kan pasti seneng. Ini enggak, pemerintah ketika harga minyak dunia naik, sedangkan kita ini produsen yang menghasil minyak, seharusnya kan minyak kita dibeli mahal. Tapi kita kok malah bingung. Ada yang aneh di sini kan. Pemerintah mungkin jawab karena apa? Masalahnya minyak kita jual dalam bentuk mentah. Ya, kita ngambil minyak mentah, kita jual ke Singapura, misalnya 1 liter kita jual 5.000 gitu kan ke Singapura. Nah, setelah itu sama Singapura diolah, ketika minyak naik, kita beli ke Singapura minyak dalam bentuk mateng. Dan kita beli dengan harga 10.000. Ya apa, sampai lengges kambang ya kita nggak pernah kaya. Lalu kita jual 5.000, kita beli 10.000, men 5.000, yang 1.000 dibebankan ke PBN. Ya bangkrut negara rek. Nah, generasi muda harus pikirnya seperti itu. Ya kan aneh kan itu. Nah, kenapa kita nggak bisa menghasilkan sebagai produsen yang bisa bikin minyak itu matang sendiri? Contoh yang paling gampang mana negara yang bisa seperti itu? Saya ngomong tadi salah satunya adalah kedaulatan ya. Yang pertama tadi geografisnya. Geografisnya kita besar. Contoh yang paling gampang, Rusia. Rusia itu sekarang perang sama Ukraina. Rusia dimusuhi negara-negara Eropa. Hasilnya apa? Rusia nyetop minyak yang ada di negaranya ke negara Eropa. Yang terjadi apa? Eropa krisis. Ya kan? Seharusnya kan posisinya sama kayak Indonesia toh, kayak gitu. Nek minyak larang, ya wes kata dol lah kayak dewe ae. Apa gak kolab negara liya kan? Ya kita kok ikut kolab, kan itu aneh kan itu. Itu kebijakan politik. Ya. Ada lagi misalnya apa? Akhirnya Rusia, oke, tak jual. Karena yang kolab sudah kelihatan adalah Inggris. Inggris itu tingkat kemiskinannya sangat meningkat ketika terjadinya perang Rusia sama Ukraina. Rusia sekarang sama Ukraina perang, jangan dikira Rusia miskin. Saat ini Rusia semakin kaya. Katakanlah kalau sehari dia membiayai perang itu 1 miliar, ketika perang ini dia mendapatkan keuntungan 1 hari sampai 100 miliar. Kenapa? Minyaknya jadi mahal minyaknya. Kenapa? Karena Rusia pengen kalau beli minyak dari Rusia harus pakai rubel, enggak boleh pakai dolar. Akhirnya apa? Mata uang rubel kan banyak keluar. Digunakan oleh Inggris, digunakan oleh Jerman untuk membeli minyak dari Rusia. Otomatis kan uang yang dibuat di bank Rusia itu akan ditarik keluar. Berarti kan itu divisa toh, dan akan dikembalikan lagi ke Rusia. Hebatnya Rusia itu loh, itu harus kita contoh. Bahwa orang tahu potensi yang terjadi. Bahkan peperangan sekalipun itu menjadi potensi keuntungan. Ngono loh negara itu. Nah, kita tidak tahu kan sampai segitu jauhnya. Saya juga baru tahu kan gitu. saya analisa terus saya baca-baca literatur. Oh, seperti itu. Makanya Rusia kalau mau ngalahkan Ukraina 1 bulan selesai Ukraina. Tapi nggak dikalahkan sama dia. Dibiarkan perang itu berlarut-larut memang. Lah sekarang Ukraina itu lo nggak punya jet tempur. Rusia jet tempurnya itu ratusan bahkan ribuan. Ini kan bombardir Ukraina kan gampang sih, Rek. Kapan nggak diselesaikan kan gitu. Mau dinuklir aja bersih Ukraina itu kan. Sekali lempar nuklir selesai itu. Tapi nggak dilakukan. Ya karena memang itu ada hubungannya dengan ekonomi. Karena terjadi perang Rusia-Ukraina saja sudah berimbas kepada negara Eropa yang lainnya. Akhirnya negara Eropa yang lainnya tahu bahwa ternyata posisi dari Rusia itu sangat penting di Eropa. Nah, Indonesia seharusnya kayak gitu. Bahwa negara lain itu harus tahu, khususnya Singapura tuh, yang sok kaya, walaupun memang kaya ya. Memang kaya Singapura ya. Itu biar tahu dia. Singapura itu pulaunya kan semua sudah habis. Direklamasi kan. Jadi garis pantainya sudah hilang. Nanti orang Singapura kalau mau lihat pantai itu kan pantainya Indonesia. Aku jadi Jokowi mau tak tembok aja. Kalian delok tak karcis bayar gitu kan. Enak pantai ini wis nol wis sampai garis batas kok mau lihatnya pantai Indonesia nggak boleh kan itu. Nah, kapok kan Singapura kaduwe pantai.
tak bentengi karo kapal-kapal aja gak ketok api, gak ketok elek pemandangan di kapok on. Misalnya. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ke Pancagatra. Di sini sudah paham ya, Trigatra ya. Ini masih ada lagi nanti. Ini cuma kulitnya aja saya jelaskan dulu sebentar. Di luar. Nah. Oke. Terlihat Pancagatra? Terlihat, Pak. Oke. Nah, setelah Tri kan 3, Panca kan 5. Nah, 5 apa? Tentunya yang pertama, di dalam sebuah negara itu harus ada yang namanya ideologi. Semua negara ada ideologi. Terus yang kedua, harus ada politik. Karena negara itu merupakan organisme politik. Negara itu dijalankan oleh kebijakan politik. Maka kalau kita lihat seperti ini, tapi kita nggak bisa membenci politik. Karena dengan berpolitiklah negara ini bisa berjalan. Misalnya ekspor impor barang, itu kan dari kebijakan politik semua. Dulu kita pernah dirugikan misalnya Indonesia, sekarang tidak boleh, ini hampir sama kayak minyak tadi ya, tapi ini bagus pemerintah kebijakan, kita akui jempol bagus. Misalnya industri, kita pernah kalian belum lahir ya, tahun 98, 99 itu, ya yakin belum lahir lah, paling lahir di tahun 2000-an. Bapakmu sih pacaran paling kalau anak yang pertama ini. Ini pacaran mungkin. Nah, tahun 98, 99 itu terjadi krisis moneter yang besar sekali di Indonesia yang akhirnya menjatuhkan Pak Harto sebagai presiden yang menggulingkan. Salah satu kebijakan kenapa kok kita krisis karena pada waktu itu kita terlalu tergantung kepada barang ekspor. Nah, setelah itu semua kebijakan dirubah politik. Misalnya salah satunya adalah ekspor furniture. Dulu itu kita ke luar negeri mengekspor produksi mentah, misalnya kayak produksi rotan. Yang kayak kursi rotan, meja rotan, tempat tidur dari rotan, itu kita ekspor rotannya ke sana. Rotan kita ekspor ke misalnya ke Perancis, di Perancis dibentuk di sana. Dan dijual lagi. Salah satunya ke Indonesia. Yang kalau rotannya kita jual misalnya 100.000, kita beli kursinya itu sampai 10 juta. Itu kan rugi banyak. Nah, sekarang kebijakan pemerintah dirubah. Tidak boleh mengekspor barang-barang yang masih mentah. Salah satunya adalah apa? Rotan. Jadi kalau mau mengekspor harus sudah bentuk jadi furniture. Jadi bahan baku itu tidak boleh dikeluarkan saat ini. Sama kayak kedua apa? Benur. Kamu tahu benur? Benur itu anaknya lobster, baby lobster. Kalau dulu itu dijual keluar, mahal, Kalau karena itu bentuknya benur kecil, baby lobster, kan harganya murah. Tapi kalau itu kita ekspor kecil, kita taruh ke luar negeri, bisa dibesarkan, terus kita beli lagi lobster itu, kan harganya mahal. Kalau yang kecil katakan harganya cuma 100.000 satu. Nanti kalau sudah besar, kita bisa belikan 5-10 juta satunya. Nah itu dilarang. Nah, maka harus ada kebijakan politik. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah, kebijakan dan perkembangan ekonomi yang seperti apa yang kita inginkan. Sehingga kebijakan ekonomi tersebut bisa menguntungkan kehidupan warga negara Indonesia. Misalnya, kita mau apa nih? Industrialisasi, apa mau pakai agraris yang berindustri. Vietnam yang kamu kenal lagi. Vietnam itu negara komunis, ya. Vietnam itu dia mengembangkan ekonomi, mengembangkan agraris, tapi agrarisnya dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau petani Vietnam sama kayak petani Eropa, satu keluarga saja di perkebunan itu dia bisa memiliki sampai 10 bahkan sampai 100 hektar tanah. Yo pasti kan nyemprotnya pakai pesawat mereka, pakai drone sekarang. Nah coba Indonesia, saya punya lahan nggak usah banyak-banyak, 10 hektar saja, nggak usah ratusan. Terus saya suruh nanami padi sendiri. Berapa tahun selesainya tanam padi kan itu? Kalau nggak ada
apa namanya, kalau nggak ada teknologi yang membantu. Nah, ini harus dilihat 3 tadi. Yang pertama ideologi seperti apa, yang kedua adalah politik seperti apa, tentunya kebijakan, yang ketiga dari faktor ekonomi. Vietnam itu tahu bahwa dia tidak mungkin bisa bersaing dari Indonesia dari segi sumber daya manusia, misalnya untuk etos kerja. Sehingga dia ya sudah, kita agraris saja, tapi menggunakan teknologi. Maka dia panen, sudah mulai ini cerita ya, kita harus siap dengan itu. Kakek saya seorang petani. Kakek saya selalu mengeluh ketika mau mongso tandur, mau tandur padi itu mengeluhkan apa? Susah cari pekerja. Dan kalau ada pun harganya mahal. Ada yang mau. Orang tua-tua kan. Yang orang muda-muda kan nggak mau bertani. Wong lulusan IPB aja kerjanya di bank. Nggak mau jadi petani kan. Jurusan kepertanian UB. Larinya kemana? Ke bank. Nggak ada yang jadi petani. Lulusan Institut Pertanian Bogor. Nggak ada yang mau berladang berkebun. Larinya kemana? Ke bank. Nah terus bagaimana sumber daya manusia kita yang terdidik ini bisa? Yang nggak bisa. Saya nggak nyalakan UB, nggak nyalakan IPB dan sebagainya. Berarti apa? Ya saya kayak pemerintah juga. Ternyata kesejahteraan di bidang pertanian kurang mumpuni sehingga orang nggak mau melirik sektor itu. Padahal besar sekali loh. Saya contohnya, saya ini anak-anak kampung nggak bisa terlepas dari petani. Mulai kecil saya harus membantu nenek kakek saya ke kebun. Di Malang pun sama. Saya akhirnya beli tanah belakang rumah saya jadikan kebun. Karena itu ya menyenangkan sekali. Tanduri gedang gitu kan, tak tanduri sayur, saya tanduri jeruk. Nanti kalau panen tak bagi-bagikan ke tetangga. Mendapatkan pujian dari tetangga itu menyenangkan ternyata ya. Wah, terima kasih Pak. Wah, sama nengawan. Itu senang juga bertani ternyata. Nah, ini harus kita lihat faktor ekonomi seperti apa. Lah kalian kalau teknik sekarang ya sudah, kembangkan tekniknya. Membantu misalnya membuat sebuah alat yang mempermudah kerja manusia kan gitu. Terus manusia juga mau bikin itu. Kalau teknik otomotif, lah bikinlah kendaraan listrik sendiri. Yang bagus loh. Karena dulu saya ingat teman Pak Habibie ya. Sorry, Pak Dahlan ketika Menteri BUMN mengatakan ya kita harus bikin mobil itu mobil listrik. Kita jangan mau bikin mobil konvensional. Kalau kita bikin mobil konvensional, kita kalah sama Jepang, percuma. Lah, terbukti sekarang. 15 tahun setelah Pak Dahlan nggak jadi Menteri BUMN, terbukti. Sekarang trennya ke mobil listrik. Coba bilang kalau kita konsentrasi 15 tahun yang lalu, mungkin kita salah satu presiden terbesar lah. Di Asia Tenggara lah, nggak usah dari mana-mana Asia Tenggara, kita mobil listrik terbesar mungkin. Nah, karena kita nggak kalah stat. Lah kalau kamu mobil konvensional percuma, kita kalah stat loh, Rek. Kita mau bikin apa? Sepeda motor, mobil SMK. Sampai detik ini mobil SMK nggak pernah saya lihat ada di Jalan Malang. Itu digembar-gemborkan pemerintah sampai sekarang. Lah kalau sekarang SMK bikin mobil listrik, ternyata dari Cina mesinnya. Kan goblok itu. Itu ngulangi zamannya Pak Harto. Kamu mungkin pernah lihat mobil Timor itu. Mobil Timor itu mobil nasional, tapi mesinnya Kia dari Korea kan itu. Kayak casing tok gitu kan. Lah, bahasa-bahasa seperti ini yang kita hilangkan, Re. SMK gembar-gemborkan, dipesan sekian ribu. Sampai detik ini saya belum pernah lihat mobil SMK di Kota Malang ya. Si duwe sapa mbuh kan gitu. Kalau mobil iku di Wuling. Wah, Wuling sampai sekarang hampir menguasai jalanan Wuling. Mobil listriknya kecil gitu kan, imut itu. Ini harus kita lihat. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kita sebagai warga manusia memiliki sebagai warga negara Indonesia memiliki gatra-gatra itu tadi melaksanakan sebagai negara. Terus yang keempat sosial budaya. Ternyata sosial budaya juga memiliki peranan. Jadi apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang memang menghargai kebudayaannya.
Jangan kalian suka K-pop gitu kan, terus suka drakor, terus menyepelekan atau bahkan menghina kebudayaan lokal Indonesia. Boleh Pak suka K-pop, boleh. Boleh Pak suka drakor, boleh. Tapi jangan menaruh semua kebudayaan asing di atas kebudayaan lokal kita. Itu yang penting. Terus setelah itu pertahanan keamanan, itu penting. Banyak negara pertahanan keamanan. Sekarang kemarin 1 minggu yang lalu ada rapat petinggi TNI yang akan membuka Kodam di seluruh provinsi di Indonesia. Maka akan ada 36 Kodam baru, Kodam seluruh Indonesia. Karena sekarang kan Kodam nggak terlalu banyak. Nah, akan buka banyak Kodam itu untuk pertahanan keamanan. Ya dibutuhkan memang. Kalau sampai terjadi perperangan, wah kita nggak punya, baru rekrutmen. Misalnya Alfa direkrut jadi tentara, aku yakin kalau nembak cewek saya yakin lah, titis deh. Gitu. Kenaan kan itu. Tapi kalau sungguh nembak senjata beneran kan, nembak kepala kena kuping kan itu. Karena nggak terdidik secara militer. Karena setiap negara sekarang ancamannya adalah peperangan. Dan peperangan itu tidak hanya secara fisik, tapi secara cyber. Peperangan dunia maya itu sudah mulai terjadi. Negara itu hancur bisa karena media sosial. Saya ingat dulu negara, kok lupa saya. Negara di Timur Tengah pokoknya. Dia hancur karena media sosial, karena Facebook. Jadi di Facebook itu orang pada nulis semuanya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 sekarang. Kata gini, tanggal 24 bulan 2 tahun 2023 kita berkumpul di alun-alun Kota Malang. Lah, itu diiyahkan oleh semua orang di kota itu, di negara itu. Hanya pada waktu jam bersamaan semua kumpul. Setelah kumpul mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Dan itu juga yang terjadi di Bangladesh, Sri Lanka. Nah, karena media sosial, akhirnya orang termobilisasi dengan besar. Akhirnya kita mobilisasi, mereka melakukan aksi massa yang besar. Sampai menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu hebatnya. Sekarang itu sampai kudeta itu gara-gara Facebook itu iso. Gue misalnya ngono ya, saya Indonesia. Ayo tanggal sama ini kumpul di Istana Negara. Ya robono, waduh bubar robo Istana Negara kan itu. Dan Pak Harto juga sama. Dulu yang jatuhkan Pak Harto kan mahasiswa. Ketika itu mahasiswa benar-benar konsen. Tahun 98 itu. Ayo kita ketemu. Semua mahasiswa seluruh Indonesia kumpul di Jakarta. Bahkan ribuan orang kumpul di sana. Ratusan ribu. Akhirnya apa? Digulingkan pemerintahan. Itu bahaya media sosial. Karena peperangan tidak hanya terjadi secara fisik dengan negara lain. Peperangan itu juga dilakukan dengan negara sendiri. Oke. Terus nah, minggu depan kita lanjutkan ke yang lainnya. Nah, ini kita jelaskan Trigatra, Pancagata saja. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ada di pertemuan selanjutnya yang ini. Nah, ini ada. Sudah kebuka PPT saya? Sudah, Pak. Jadi minggu depan kita akan wujud tanasnya apa, terus tanas politik, ini kan ini jelaskan tanas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ini akan lebih rinci, dan juga ketahanan nasional hankam rata dan keamanan. Nah, ini minggu depan akan saya jelaskan semuanya itu. Oke. Mas minta tolong di absen manual ya. Siapa? Yang nggak masuk siapa gitu aja, terus nggak masuknya kenapa, yang masuk nggak usah. Oke, itu saja, udah sampai 8:30. Saya akhiri, selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.